Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Millennial Art. Sahabat milenial, kali ini saya akan membagikan tutorial video kepada kalian semua tentang bagaimana cara membuat sket wajah tanpa menggunakan pola garis. Dan bagi kamu yang penasaran, tonton terus video ini sampai selesai. Berikut ulasannya. Pertama-tama kita gosok medianya terlebih dahulu dengan menggunakan amplas. Di sini kita menggunakan media kayu papan triplek ukuran 60x5 sob. Untuk langkah selanjutnya adalah membuat sket wajah ini dimulai dari bagian yang paling kecil. Saya mulainya di sini dari mata dulu. Lanjut setelah mata kita buat, kita membuat bagian yang lebih dekat dari mata tersebut, yaitu bisa alis atau kacamata atau hidung. Kita buatnya terlebih dahulu dengan posisi pensil agak sedikit diangkat sob. Jadi seolah-olah menyentuhnya pensil ke permukaan triplek itu kayak tipis-tipis gitu. Jangan terlalu ditekan. Di dalam membuat sketsa wajah ini sangat dibutuhkan sekali ketelitian dan ketajaman analisa sob. Maksud saya itu begini, jadi kita itu harus teliti dalam membuat sketsa wajah, karena sedikit saja kita keliru, maka otomatis sketsa wajahnya tidak maksimal atau bahkan tidak sama dengan aslinya sob. Jadi kita harus teliti dan harus menganalisa dengan sangat detail, seperti itu sob. Di sini saya tidak menggunakan pola garis, tapi saya menggunakan teknik plus. Maksud teknik plus itu atas bawah, kiri kanan, seperti itu sob. Jadi kita bayangkan di pertengahannya itu ada garis dari atas ke bawah, dan di pinggirnya itu ada garis dari kiri ke kanan gitu sob. Jadi setiap bagian-bagian yang kita buat itu harus sesuai dengan garis tersebut. Yang mana garis itu kita sesuaikan dengan media aslinya sob. Jadi semisal saya membuatnya itu kacamata gitu. Kacamata ini dari atas ini lurus dengan apa? Nah, semisal seperti itu. Dari bawah lurusnya dengan anggota apa? Atau dari kirinya lurusnya dengan apa? Atau dari kanannya kacamata ini lurus dengan semisal di atas kuping sedikit, seperti itu sob. Jadi kita harus bisa mengira-ngirakan anggota yang kita atau bagian yang kita lukis tersebut dari atas, bawah, kiri, kanannya itu lurus dengan anggota apa atau bagian apa, seperti itu sob. Jadi tekniknya saya menggunakan atas bawah kiri kanan gitu, garis atas bawah kiri kanan. Untuk membuat sketsa wajah ini tidak perlu terburu-buru sob. Tidak harus selesai hari itu juga. Bisa juga kalau misalnya capek atau lelah, itu bisa dikerjakan di hari-hari berikutnya.
Yang penting kondisi dalam keadaan fit, relax, dan tenang gitu sob. Soalnya kalau dikerjakan terburu-buru, bukannya malah bagus, bahkan nanti hasilnya tidak maksimal atau bahkan tidak sama. Untuk langkah selanjutnya yaitu pembentukan dimensi wajah. Jadi setelah kita membuat sketsa wajah dengan posisi pensil yang agak diangkat tadi, lanjut kita membuat sketsa wajah tersebut seolah-olah dimensi atau kayak timbul gitu sob, dengan cara menentukan atau mencari bagian-bagian yang seolah-olah tenggelam atau timbul gitu sob. Di bagian ini kita perlu ketelitian di mana letak bagian yang harus kita timbulkan atau bagian yang harus kita tenggelamkan sob. Contohnya di video ini bisa kalian lihat lebih detail lagi. Di teknik ini usahakan memegang pensilnya itu agak sedikit dipanjangkan gitu sob, atau dimajukan ke depan pensilnya seperti itu sob. Kenapa? Agar lebih mudah bagi kita untuk mengarsir goresan demi goresan sketsa wajah tersebut sob. Oke, kita lakukan seperti itu terus sob. Kita mencari dan terus mencari sampai nantinya kita menemukan di mana letak ketidaksamaan sketsa wajah ini. Dan untuk di sketsa wajah ini saya tidak menggambar make-nya sob. Karena apa? Karena sketsa wajah ini pesanan. Jadi saya mengikuti apa kata si pemesan sob. Si pemesan ini meminta kepada saya agar make-nya itu nggak usah diikutkan gitu sob, nggak usah digambar. Bahkan ini saya agak sedikit kesulitan dikarenakan saya harus mengarang sendiri gitu sob. Jadi make-nya dibuang, setelah itu gambarnya itu harus dikarang sendiri sob. Tapi alhamdulillah menurut saya cukup lumayan bagus seperti itu. Oke, setelah dirasa sketsa wajahnya selesai, maka kita lanjut ke bagian-bagian yang belum sob. Dan menurut saya di bagian yang paling tersulit dalam sketsa wajah ini, menurut saya ya membuat pola wajahnya sob. Karena memang dari mereka itu 95% mengamati ya, kayak mengamati wajahnya. Kalau misalnya ada ketidaksamaan dari bagian-bagian yang lain kayak semisal tangan atau badan atau yang lainnya, itu masih bisa dimaklumi. Tapi kalau sudah bagian wajah yang tidak sama sob, otomatis karya tersebut gagal gitu menurut saya. Maka dari itu di sini saya menyarankan atau dibutuhkan sekali dalam membuat pola sketsa wajah ini adalah ketelitian atau tingkat analisa yang begitu tinggi sob. Dan kita buat terus seperti yang ada di gambar sob. Dan di posisi ini menurut saya pensilnya agak dipanjangkan gitu sob, biar lebih mudah menjangkau goresan demi goresannya tadi. Dan di dalam membuat sketsa wajah ini menurut saya jangan terlalu puas gitu sob ya, karena itu menurut saya masih belum sob. Kita harus memperhatikan lebih detail lagi, kayak semacam kerutan-kerutan di wajah atau garis-garis yang ada di wajah, atau bahkan secara insting gitu sob.
Jadi posisi di media aslinya atau di gambar aslinya, oh, orang ini dalam keadaan tersenyum gitu. Oh, jadi di gambarnya kayak kurang senyumnya. Nah, maka kita kasih sketsa wajah itu seolah-olah tersenyum juga, sob. Kita lakukan seperti ini terus, sob, sampai selesai dan sama atau persis dengan foto aslinya. Di sini saya jelaskan juga, jadi untuk pemerataan pensil biar sketsa wajah terlihat lebih halus, kita bisa menggunakan kapas atau juga bisa juga dengan tangan gitu, sob. Dan di sini saya juga jelaskan bahwasanya pensilnya itu saya menggunakan pensil 2B, sob. Kenapa saya menggunakan 2B? Karena menurut saya kualitasnya juga bagus dan hasilnya juga lumayan gitu, sob. Sebenarnya masih ada pensil-pensil yang lebih bagus dari ini, cuma saya lebih menggunakan yang 2B ini aja, sob. Dan jangan lupa juga setiap melukis juga harus sedia penghapus atau stip gitu, sob. Dan buat yang pemula, buat kamu yang mau belajar membuat sketsa wajah, saya sarankan untuk tidak membuat sketsa wajah yang terlalu rumit, yang terlalu kompleks. Yang perlu kalian buat adalah sketsa wajah yang mudah-mudah saja gitu, sob. Tidak perlu ada dimensi, yang penting raut mukanya sudah sama. Atau bahkan yang perlu dibuat terlebih dahulu bagi yang mau belajar untuk membuat sketsa wajah itu, mungkin langkah awalnya kayak buat semacam kartun-kartun atau semacam lukisan-lukisan kayak buah-buahan ataupun yang lainnya, atau buat lukisan pantai, gunung, seperti itu, sob. Karena menurut saya dalam melukis sketsa wajah dan melukis pemandangan itu, menurut saya itu lebih mudah melukis pemandangan gitu, sob. Karena apa? Karena itu tadi, kalau melukis wajah itu harus sama persis gitu, sob, dengan aslinya. Dan langkah selanjutnya atau proses selanjutnya yaitu adalah penebalan gitu, sob. Jadi kita tentukan bagian-bagian yang kurang tebal atau kurang kontras, kita tebalkan dan kita kontraskan seperti itu, sob. Atau ada sesuatu yang masih kurang, kayak semacam kurang gradasi atau kurang jelas, maka kita perlu gradasikan dan perlu kita jelaskan seperti itu, sob, agar hasilnya lebih bagus dan lebih maksimal seperti itu, sob. Dan setelah selesai maka hasilnya kayak gini, sob. Dan bagi kamu yang ingin membuat dan ingin mencoba, maka menurut saya jangan ditunda-tunda. Mulailah dulu menurut apa adanya. Buatlah kreasi menurut yang kamu bisa dan yang kamu mampu. Berusaha dan terus berusaha. Karena usaha itu tidak akan mendustakan hasil. Dan terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Millennial Art. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian kebagian terus video selanjutnya yang lebih menarik dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai dan sampai jumpa di video selanjutnya.